Dari dokter sendiri gitu, paling tua pernah menangani usia berapa, Dok? Pengalaman saya paling tua 82 tahun. 82 tahun. 82 tahun ya. Jadi kenapa saat ini kalau usia lanjut itu bisa kita lakukan operasi ya karena dengan minimal invasif ini sebenarnya resiko operasi faktor usia itu tidak terlalu signifikan. Oke. Ya, karena kita lukanya kecil, penyembuhannya cepat. Tapi memang kalau sudah usia lanjut itu yang perlu kita perhatikan justru fungsi paru-parunya, fungsi ginjalnya, fungsi jantungnya karena itu berhubungan dengan proses anestesinya. Bius ya. Pembiusannya justru malah lebih beresiko adalah aman tidak pasiennya untuk dilakukan pembiusan. Kalau untuk pasien-pasien yang endoskopi atau minimal invasif, rata-rata hari kedua, hari ketiga bisa pulang. Oke. Ya. Kontrol ke saya paling 1 minggu aja, 1 kali aja 1 minggu untuk cek luka. Tapi setelah itu harus fisioterapi ya, tadi kita omongin. Kalau saya sih biasanya begitu. Tapi kalau memang luka yang lebih besar, misalnya yang open surgery, biasanya kita baru lepas jahitan sih minggu keduanya. Perawatannya mungkin bisa 5 hari sampai seminggu. Kalau untuk saraf kejepit itu sering ada yang kambuhan nggak sih, Dok? Di tempat yang sama gitu misalnya? Lebih sering yang di pinggang ya. Lebih sering. Karena di pinggang itu kan bantalannya lebih gede ya. Kadang kan kita tidak mengambil bantalan secara keseluruhan, bisa keluar lagi. Tapi kalau di leher, lebih jarang lah dibandingkan di pinggang. Karena di pinggang kan bebannya lebih kuat ya, lebih berat. Saya mau tanya mungkin yang juga menjadi banyak pertanyaan teman-teman di luar sana gitu ya. Kalau nyeri itu kan, apalagi di leher ya, kita kadang susah bedain. Ini mana yang salah bantal, mana yang saraf kejepit, apakah emang cuma salah posisi aja gitu. Itu ada perbedaan khasnya nggak sih, Dok? Nyerinya itu akibat saraf kejepit atau yang lain gitu? Saya mau tanya mungkin yang juga menjadi banyak pertanyaan teman-teman di luar sana gitu ya. Kalau nyeri itu kan, apalagi di leher ya, kita kadang susah bedain. Ini mana yang salah bantal, mana yang saraf kejepit, apakah emang cuma salah posisi aja gitu. Itu ada perbedaan khasnya nggak sih, Dok? Nyerinya itu akibat saraf kejepit atau yang lain gitu? Kata kunci kalau anikan saraf kejepit atau nyeri akibat saraf kejepit adalah nyerinya menjalar. Menjalar. Ya. Menjalarnya bisa ke tangan, atau kalau anikan yang tadi saya bilang kejepitnya di tengah, kebas dari dada ke bawah, atau kalau udah berat ya lemes. Jadi jalan kok kayak pengen duduk aja, kaki tuh berat banget rasanya. Ya. Jadi kata kuncinya itu ada kebas, kesemutan, nyeri menjalar. Kalau nyerinya hanya terfokus di satu titik, nyerinya hanya di sekitar area leher sampai ke bahu, itu bisa masalah di sendi faset. Sendi faset tuh jadi sendi antar segmen tulang leher. Kalau sakitnya bisa ditunjuk, apalagi ditekan makin sakit, itu kemungkinan besar otot atau sendi. Ya, itu sih untuk bedanya ya, bedanya gitu. Karena ya itu tadi gitu kan, kadang iya sih nyeri gitu, tapi kadang bingung kan ini harus apakah emang saraf kejepit atau yang lain gitu. Dan nanti juga udah kebayang nanti kalau saraf kejepit harus diapain, nanti kalau misalnya ternyata otot harus diapain, itu kan beda-beda kan, Dok ya. Betul. Penanganannya. Nah mungkin kalau dokter sendiri gitu ya, pernah ada nggak, Dok, pasien yang datang nih, oke nih nyeri nih, bener nih saraf kejepit di leher gitu, tapi sih nggak mau dioperasi, Dok, takut gitu misalnya. Nah itu apakah kemudian ada alternatif, misalnya dikasih obat dulu misalnya, atau seperti apa, Dok, biasanya? Jadi memang step ladder buat pengobatan saraf kejepit itu saya bilangnya ada 4 tingkatan. Tingkat paling pertama itu yang paling ringan, kita coba dulu dengan obat dan istirahat. Ya. Apabila dengan obat dan istirahat masih sakit, kita bantu dengan fisioterapi. Ya. Lalu kapan nih untuk naik lagi ke berikutnya? Itu biasanya kita kasih waktu sekitar 6 minggu sampai 8 minggu. Apabila setelah itu masih sakit, step selanjutnya ini yang sudah tindakan. Ya. Level 3 saya bilangnya tindakan intervensi nyeri. Ya, intervensi nyeri ini artinya adalah suatu tindakan non bedah yang targetnya itu adalah untuk mengurangi gejala yang dialami oleh pasien. Itu ada banyak, bisa kita lakukan laser, kita bisa lakukan radiofrekuensi, atau mungkin hanya di blok saja, tergantunglah jenis sakitnya seperti apa. Tapi biasanya kan pasien yang datang ke saya ini udah perlu tindakan ya, karena fisioterapi masih sakit baru datang ke saya. Tapi itu biasanya saya lihat dulu dari hasil MRI-nya. Kejepitnya sudah berat atau tidak. Karena kadang kalau memang dari hasil MRI sudah jelas kejepitnya berat, kemungkinan kalau kita lakukan pain management paling 2 minggu, sebulan sakit lagi. Kadang-kadang kalau sudah berat begitu ya saya langsung sarankan operasi. Ya, operasinya seperti apa ya itu tergantung dari hasil kejepitnya seperti apa, berapa level, sisinya yang mana, ya itu tergantung nanti dari hasil penemuan. Tadi berarti kalau untuk kayak disc replacement terus begitu, tadi kalau ada kayak BES gitu, itu berarti hitungan operasi ya? Operasi, itu yang nomor 4. Tapi kalau misalnya kayak tadi radiofrekuensi RFA atau laser,
itu berarti hitungannya masih pain management. Nah, itu kalau pain management itu biasanya diapain, Dok? Apakah di laser tuh diapain gitu?